Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemanenan hasil hutan. Pada hari ini kita akan membahas materi yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang pembukaan wilayah hutan. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, kegiatan pembukaan wilayah hutan itu salah satu kegiatan utamanya adalah menyediakan prasarana dalam pengelolaan hutan berupa pembangunan jaringan jalan hutan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan jalan hutan. CPMK untuk pertemuan kali ini, setelah mengikuti pertemuan hari ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang jaringan jalan hutan, menjelaskan tentang jenis-jenis jalan hutan, fungsi, dan juga karakteristiknya. Nah, jalan hutan ini merupakan jalan angkutan yang diperlukan untuk mengangkut hasil hutan, baik dari sumbernya atau dari tempat pengumpulan hasilnya. Gitu. Kalau untuk pengumpulan kayu ini disebut dengan TPN atau tempat pengumpulan kayu, menuju ke TPK atau tempat penimbunan kayu, ataupun terus sampai ke hilirnya ke tempat pengelolaan atau pengolahan hasil hutan, ya. Nah, jalan hutan ini diklasifikasikan menurut fungsinya, gitu ya. Contoh misalnya ada klasifikasi jaringan jalan hutan menurut NIGE 1977. Dia mengklasifikasikan jalan hutan itu ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan jalan utama atau jalan induk. Kemudian ada jalan cabang dan jalan ranting. Kemudian ada juga yaitu jalan syarat. Nah, FAO 1974 membedakan jaringan jalan hutan itu menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama yang disebut dengan jalan akses atau access road dan jalan pengumpan atau feeder road. Nah, ini yang umum diaplikasikan di Indonesia, di HPH di Indonesia ataupun di HTI. Itu klasifikasi yang pertama disebutkan tadi, yaitu terdiri dari jalan utama, jalan cabang, dan jalan syarat. Kita akan bahas satu persatu secara umum terkait dengan ketiga kelompok jaringan jalan di hutan. Yang pertama yaitu jalan utama atau disebut juga dengan jalan induk. Nah, jalan induk ini merupakan jalan yang dibuat untuk tujuan jangka panjang. Diharapkan jalan induk ini dapat dipergunakan minimal selama 5 sampai 20 tahun secara terus-menerus. Nah, jalan utama atau jalan induk ini dia tujuannya untuk melayani kebutuhan kegiatan pengusahaan hutan secara umum atau secara global. Jadi berbagai dia bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan utamanya berupa pengeluaran hasil hutan kayu dari sumber atau dari petak tebang menuju ke tempat pengumpulan kayu, gitu ya. Termasuk juga berbagai kegiatan lainnya seperti kegiatan pembinaan hutan untuk mobilisasi tenaga kerjanya, untuk kegiatan perlindungan hutan seperti patroli hutan, termasuk juga melayani kegiatan umum seperti misalnya untuk jalan akses masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Nah, jalan utama ini juga dia menghubungkan wilayah hutan dengan jalan umum. Jalan utama juga menghubungkan antar blok-blok atau bagian-bagian hutan. Nah, karena jalan hutan ini banyak sekali dipergunakan secara umum untuk pengusahaan hutan seperti yang tadi disebutkan, untuk berbagai kegiatan, tidak hanya untuk pengeluaran kayu tapi berbagai kegiatan yang lainnya, maka jalan hutan ini penting untuk dipelihara terus-menerus, ya. Ini beberapa ciri dari jalan utama atau jalan induk, ya. Nah, secara umum jalan induk di HPH atau di HTI itu ada yang diberikan dengan pengerasan ataupun tanpa pengerasan, ya. Nah, umumnya
kenapa diberi pengerasan, kenapa tidak diberi pengerasan? Nah, biasanya ini terkait dengan ketersediaan dari kuari atau ketersediaan dari bahan untuk pengerasan di lokasi tersebut, ya. Nah, berdasarkan pengalaman di lapangan, observasi di lapangan, ternyata tidak semua HPH misalnya itu di lokasi HPH-nya itu tersedia kuari atau tersedia sumber batu. Jadi ada juga misalnya jalan induk itu yang tidak disertai dengan pengerasan, gitu ya. Nah, tentunya HPH atau HT itu akan lebih banyak memilih jalan induk yang disertai dengan pengerasan, gitu ya. Jika bahan untuk pengerasan itu tersedia. Kenapa? Karena tentunya jalan induk yang disertai dengan pengerasan itu akan lebih fleksibel atau tidak dipengaruhi oleh cuaca, gitu ya. Karena pada jalan induk yang disertai dengan pengerasan kegiatan operasional pengelolaan hutan, terutama yang paling inti misalnya pengeluaran kayu dari TPN atau tempat pengumpulan kayu menuju ke tempat penimbunan kayu, itu bisa dilakukan pada segala cuaca termasuk ketika hujan. Nah, sementara pada jalan induk yang tanpa pengerasan dia sangat dipengaruhi oleh musim, gitu ya. Ketika hujan tentunya akan berbahaya, gitu ya, untuk dilakukan transportasi kayu dengan kendaraan besar seperti logging truck, gitu ya. Jadi dari aspek keselamatan kerja itu membahayakan. Oleh karena itu pada jalan induk biasanya hanya bisa digunakan pada saat kering saja atau pada musim kering. Nah, pada jalan induk dengan pengerasan dia lebih bisa digunakan dalam jangka panjang atau sifatnya umurnya itu permanen, bisa bertahun-tahun ya, sampai 20 tahun. Sementara pada jalan induk tanpa pengerasan cukup terbatas, gitu ya, umur pakainya sekitar 5 tahun saja. Kemudian pada jalan induk dia keduanya sama ya, jalan induk dengan pengerasan atau tanpa pengerasan memiliki 2 jalur lalu lintas karena intensitasnya itu tinggi sekali ya, intensitas penggunaan jalan utama tadi. Jadi oleh karena itu harus memiliki 2 jalur lalu lintas. Ya. Kemudian lebar jalan berikut bahu jalannya ini sekitar 12 meter, sama untuk keduanya, baik yang dengan pengerasan atau tanpa pengerasan. Nah, dari lebar jalan berikut bahunya yang 12 meter itu, lebar permukaan yang diperkeras sekitar 6 sampai 8 meter, tebal pengerasannya sekitar 20 sampai 50 cm, gitu ya. Ini salah ketik di sini. Kemudian tanjakan menguntungkan maksimum 10%, sama untuk keduanya, baik yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras. Tanjakan merugikannya itu maksimum 8%. Jari-jari belokan minimum 50 sampai 60 meter dan kapasitas muatan maksimum ya. Kapasitas muatan maksimum mohon maaf ini salah ketik juga, gitu ya. Kapasitas muatan maksimumnya sama-sama misalnya 60 ton, gitu ya. Karena ini tinggi, gitu ya, muatan maksimumnya sampai 60 ton karena memang di jalan induk ini diperuntukkan untuk digunakan oleh misalnya salah satunya yaitu logging truck, ya, atau truk pengangkut log yang merupakan kendaraan yang berat, kendaraan yang besar, gitu ya. Kemudian yang pertama tadi jalan induk, selanjutnya ada jalan yang lebih kecil lagi dari jalan induk yang disebut dengan jalan cabang. Nah, jalan cabang ini merupakan jalan hutan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pengusahaan hutan selama 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Jalan cabang ini menghubungkan daerah hutan dalam blok dan petak dengan jalan induk atau dengan jalan utama. Nah, dia sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jalan induk. Jadi dia hanya memiliki 1 jalur lalu lintas saja. Kemudian jalannya dipelihara secara periodik disesuaikan dengan beban penggunaan. Nah, ini sama jalan cabang juga, ada jalan cabang yang diberi pengerasan dan jalan cabang yang tanpa pengerasan. Ini tergantung dari ketersediaan dari bahan pengerasan dan juga tergantung juga dari intensitas penggunaan dari jalan cabang tersebut. Untuk jalan cabang dengan pengerasan ini beberapa perbedaannya, gitu ya. Dari segi umur kurang lebih sama, bisa dipergunakan sampai 5 tahun.
sama seperti pada jalan induk yang diperkeras tadi, pada jalan cabang dengan pengerasan bisa digunakan pada segala musim, sementara pada jalan cabang tanpa pengerasan hanya bisa digunakan untuk operasional, misalnya untuk dilewati oleh logging truk itu pada musim kering saja. Lebar jalan berikut bahunya lebih kecil dibandingkan dengan jalan induk, yaitu sekitar 8 meter. Kemudian lebar permukaan yang diperkeras 4 meter, tebal pengerasannya lebih kecil dibandingkan dengan pada jalan induk, yaitu sekitar 10-20 cm saja. Tanjakan menguntungkan maksimum 12%, tanjakan merugikan maksimum 10%, jari-jari belokan minimum 50%, kapasitas muatan maksimumnya yaitu 60 ton. Kemudian ada lagi jalan yang lebih kecil gitu ya, ini yang disebut dengan jalan syarat. Jalan syarat ini dia melayani keperluan menyarat kayu gitu ya. Menyarat kayu dari tunggak gitu ya, dari sumber pohonnya menuju ke jalan cabang atau ke jalan ranting, atau ditumpuk dulu di landing atau di log landing atau tempat pengumpulan kayu atau TPN. Bisa kita lihat di gambar ini contoh jalan syarat. Bisa kita lihat di sini bahwa dari segi lebarnya ini tentunya lebih sempit dibandingkan dengan jalan cabang maupun jalan induk. Dan inilah memang tujuannya gitu ya. Sebisa mungkin jalan syarat itu dibuat tidak selebar mungkin, tapi sekecil mungkin lebarnya. Nah, ini lebar jalan syaratnya ini ada batasan maksimalnya gitu ya, supaya keterbukaan dari jalan syarat ini tidak terlalu besar gitu ya, yaitu di jalan syarat yang ideal itu disesuaikan dengan ukuran lebar dari blend dari traktornya, misalnya maksimal sekitar 2,5 meter saja gitu ya. Nah, jalan syarat ini bukan merupakan jalan permanen gitu ya. Nah, dia menghubungkan tempat tumbuh pohon individual dengan jalan cabang, dengan ranting, dengan TPN. Dia juga tidak bisa dilewati oleh truk pengangkut kayu, hanya bisa dilewati oleh alat syarat seperti skidder ataupun traktor ya. Nah, jalan syarat ini tidak permanen sehingga dia tidak dipelihara, malah gitu ya, setelah jalan syarat ini atau setelah kegiatan penebangan kemudian penyaradan itu selesai, jalan syarat ini biasanya dia dideaktivasi gitu ya. Dideaktivasi itu seperti misalnya ada mating-mating yang melewati alur itu harus dibongkar kembali, tujuannya supaya misalnya aliran air alami itu bisa kembali seperti semula. Kemudian juga dideaktivasi berupa misalnya pembuatan sudetan ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terutama ini sudetan dibuat pada jalan syarat yang memiliki kemiringan yang tinggi gitu ya. Seperti kita ketahui misalnya ketika hujan maka akan terjadilah surface runoff yang membawa sedimen gitu ya. Nah, kalau misalnya pada jalan syarat yang miring ditahan oleh sudetan, nah itu tentunya bisa diminimalisir ya surface runoff-nya atau surface runoff yang membawa sedimen menuju ke bagian jalan syarat yang bagian bawah. Biasanya pada areal yang miring sudetannya itu diarahkan ke vegetasi gitu ya. Jadi vegetasi alami yang sebelah kiri atau sebelah kanan jalan syarat itu berfungsi sebagai filter yang alami gitu ya. Baik, tadi sudah kita bahas jaringan jalan hutan meliputi jalan induk, jalan cabang, dan juga jalan syarat. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan jalan hutan. Untuk pembuatan jalan hutan dimulai dari kegiatan perencanaan gitu ya, sampai ke konstruksi. Kita bisa lihat di slide ini, kegiatan perencanaan meliputi pengumpulan data gitu ya, kemudian penyusunan rencana jaringan jalan ya, kemudian ada kegiatan operasi sebelum pemanenannya ini yang meliputi penentuan spesifikasi jalannya, baru ke konstruksi jalan. Untuk konstruksi jalan kita akan bahas satu persatu ya.
mulai dari kegiatan piloting. Tahapan yang pertama ini yang dimaksud dengan piloting ini merupakan kegiatan membuka jalur pada trase jalan yang telah direncanakan, biasanya dilakukan dengan menggunakan traktor atau crawler, ya. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya disebut dengan opening and clearing, yaitu kegiatan untuk mempersiapkan badan jalan dengan cara membuka areal sesuai dengan lebar jalur yang telah ditentukan dan menghilangkan lapisan atas atau lapisan topsoil dari badan jalan. Tahapan yang selanjutnya yaitu grading and forming, ya, yaitu kegiatan pembentukan badan jalan dilakukan dengan perataan jalan dengan cara menyebarkan tanah atau material lainnya ke bagian jalan yang tidak rata. Ya. Ini tentunya sesuai dengan namanya, ya, tujuannya untuk memperoleh jalan yang rata sehingga lebih aman dan nyaman untuk dilewati. Tahapan yang selanjutnya disebut dengan shadow felling, yaitu penebangan di kiri kanan jalan pada bagian tertentu. Tujuannya itu agar bagian tertentu tersebut bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga badan jalan bisa cepat kering. Seperti kita ketahui di hutan tropis ini kelembabannya tinggi gitu, ya. Untuk areal yang tutupan kanopi atau tutupan tajuknya juga rapat, sehingga jika misalnya tidak dilakukan shadow felling ini, dikhawatirkan itu jalannya akan terus lembab atau basah, sehingga ini juga akan sulit misalnya untuk dilewati. Nah, untuk lebar tebang bayang ini maksimum sampai 10 meter. Kemudian yang selanjutnya tahapan yang disebut dengan surfacing, yaitu kegiatan memberikan lapisan pengerasan pada badan jalan. Nah, umumnya ini dilakukan dengan menggunakan pasir, kerikil, batuan. Nah, tapi tentunya ini yang umum dipakai adalah material yang tersedia di sekitar lokasi hutan tersebut. Ya. Nah, kemudian kegiatan yang selanjutnya itu disebut dengan compacting, yaitu kegiatan menstabilkan badan jalan. Kegiatan ini dilakukan dengan bantuan alat berupa misalnya roller, vibrator, atau compactor. Tahapan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu finishing, yaitu ini merupakan tahap akhir pembuatan jalan yang meliputi kegiatan pembuatan infrastruktur tambahannya pendukung jalan, jaringan jalan, yaitu seperti pembuatan jembatan, pembuatan saluran air atau drainase, pembuatan gorong-gorong, dan lain sebagainya. Baik, demikian pembahasan terkait dengan jaringan jalan hutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.